Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan berbagi teknik dalam menggambar, yaitu menggunakan grid. Jadi yang harus disediakan penggaris untuk membuat gridnya, pensil. Nah, jadi karena saya menggunakan cutting mat, alas potong ini, jadi membuat grid itu langsung dari sisi ke sisi. Ini kita samakan dengan ukuran kertas dan kotak yang ada di alas potong ini. Jadi setiap atas ini di sini kita hubungkan. Jadi ini kita bikin grid dulu di kertas. Jadi ini nanti gridnya ukuran 1 cm kali 1 cm. Nah, jadi kita lanjutkan aja di sini, samakan dengan ini. Nah, ini sudah saya garis menggunakan pensil yang tipis. Jadi gridnya nantinya itu mudah dihapus. Sedangkan ini terlalu tebal. Saya contohkan. Lihat ini, bagian ini di alas potong garisnya, lalu kita tarik. Nah, jadi bagian-bagian yang lain sama dari sini ke sini. Nah, jadi karena ada alas potong, jadi lebih ringkas dan mudah dalam membuat grid di kertas. Ini tahap pertama. Ini contoh karya yang menggunakan teknik grid mobil sport. Sedangkan ini juga menggunakan teknik grid guru sekumpul Martapura. Dan karya berikutnya ini juga menggunakan teknik grid. Jadi bisa untuk menghasilkan detail. Nah, jadi mempermudah. Mungkin untuk awal-awal pengguna grid itu merasa ribet, sulit. Tapi kalau sudah terbiasa itu gampang saja menggunakannya. Jadi tahap berikutnya itu bagaimana menggrade objek yang akan kita gambar menggunakan aplikasi grid drawing. Jadi sedikit ini karya cuma menggunakan pensil 2B Greeble. Sama menggunakan teknik grid juga. Jadi grid itu untuk mempermudah untuk kita supaya mendapatkan hasil yang detail atau yang rumit-rumit itu mudah dilakukan. Jadi tiap kotak ke kotak kita gambar. Ini contoh karyanya. Jadi ini kita buka file yang akan kita grade. Jadi coba kita ubah atau kita edit resolusinya nanti. Pilih maksimum ya, jadi ukurannya maksimum. Ini coba kita rubah ukuran agar di grid nanti kotak-kotaknya halus. Coba kita 999. Oh, ini sudah resolusi terbesar. Jadi tidak bisa kita ubah ukuran
resolusinya. Jadi tidak bisa ya ini. Biasanya di tahap ini saya gunakan juga untuk menyesuaikan dengan kertas. Tapi karena itu tidak sesuai, jadi saya biarkan resolusinya kurang lebih itu seperti persegi. Jadi itu yang saya beri tanda petunjuk itu aplikasi Grid Drawing. Nanti ini kita buka. Jadi kita klik from gallery. Di sana nanti kita pilih objek yang akan kita bikin grid. Jadi perhatikan kertas yang di grid itu, yang petunjuk merah itu totalnya dari atas ke bawah 19 kotak, sedangkan yang hitam kiri ke kanan itu 13 kotak. Nanti referensi yang kita grade itu kita sesuaikan kolom yang bertanda merah, artinya berapa jumlah atas ke bawah itu saja nanti yang kita masukkan jumlah angkanya. Jadi kita pilih saja di mana file atau referensi yang akan kita grade. Ini sudah saya ambil referensinya, nanti ini akan saya grade. Jadi bagian ini akan saya coba 19 dulu, kolom ke bawahnya 19. Nah, jadi ini saya coba dulu 19 ke bawahnya. Nah, nanti karena kurang cocok saya ubah lagi menjadi saya coba 14. Nah, kita grade, kita klik grade. Ini kita coba grade-nya kolom ke bawah itu 14. Jadi apakah ini akan cocok atau sesuai dengan saya inginkan? Jadi saya ubah lagi menjadi 13. Nah, jadi ini tahap menyesuaikan dengan kertas. Jadi kalau sudah, tinggal kita klik save. Nah, jadi kita simpan objek yang sudah kita grade. Jadi setelah objek yang kita grade itu bisa dilihat ini sudah di grade. Dari atas sini kita hitung itu kotaknya 13 sesuai di aplikasi, sedangkan di sini juga 13. Jadi di kertas ini kita sesuaikan. Kan ini sudah saya bikin grade, semua kertas ini sudah di grade, jadi akan saya ukur 13 kotak saja. Jadi kira-kira ini 13 kotak. Jadi akan saya garis. Nah, jadi nanti itu objeknya itu sudah sesuai. Nah, jadi cara menggambar menggunakan grid kita lihat di referensi 1 2 3. Berarti di sini 1 2 3. Nah, jadi bagian ini
kolom ketiga sini. Nah, perhatikan. Nah, jadi sudah mulai terbentuk garis ini. Ini sengaja sketsanya saya bikin lebih tebal agar jelas terlihat. Kalau biasanya itu saya untuk sketsanya itu saya bikin tipis saja. Nah, lalu kita ingin menggambar di bagian ini. Jadi kita hitung 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, jadi di kolom ini jadi sama 1 2 3 4. Jadi di sini 4-nya. Jadi kita gambar bagian ini. Berikutnya di bagian sini kita perhatikan di sini letak kotaknya 1 2 3 4 5. Nah, jadi di sini 5, kita beri tanda 5. Nah, jadi perhatikan ini letaknya di tengah-tengah antara di sini, di tengah-tengah. Jadi garis di sini kita ambil tanda di tengah, baru kita garis. Nah, kan sudah mulai terlihat. Jadi misalnya sudah di bagian sini, kita coba untuk menggambar bagian mata. Nah, jadi perhatikan di bagian sini lalu ke sini, bagian sini lalu ke sini. Jadi sesuaikan kotak yang ada di kertas dan di aplikasi. Jadi di sini letaknya, perhatikan. Jadi memang tidak bisa tergesa-gesa dalam menggambar itu. Jadi santai. Ini proses bagian mata. Jadi kita hitung. Misalnya ingin menggambar bagian sini. Bagian sini anggap saja kita mulai dari sini hitungannya. Jadi 1 2 3 4 5 bagian bawah sini. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, 5 bagian sini. Jadi kita perbesar bagian sini. Perhatikan. Sudah saya kasih tanda 5 di sini. Nah, ini sudah mulai terlihat. Jadi bagian sini kotaknya sesuaikan. Lalu kita lanjutkan. Bisa diperhatikan. Sebenarnya untuk sketsa ini kita boleh tidak terlalu detail. Artinya hal-hal yang menurut kita itu
akan mempermudah nantinya dalam mencari karakter objek yang kita gambar. Nah, ini sudah mulai terlihat. Lalu perhatikan ini, kita gambar bagian hitam matanya, sesuaikan kotaknya di sini. Oke, saya perbesar, saya lebih dekatkan. Ini, nah, jadi bisa diperhatikan di bagian sini, berarti di sini. Jadi kita gambar bagian mata hitam, yang hitamnya ini. Jadi sesuaikan dengan kotak. Perhatikan. Ini namanya sketsa kasarnya dulu dalam pembentukan karakter objek yang kita gambar. Nah, jadi setelah mata yang kiri, nah yang kanan. Jadi yang kanan ini kita hitung, misalnya kita mengambil titik dari sini, berarti di sini persamaannya 1 2 3 4 di bagian 4. Berarti 1 2 3 4. Nah, sekitar di sini. Jadi sama setiap kotaknya. Jadi kita perbesar. Perhatikan. Kotak ke kotak, perhatikan. Ini sengaja saya bikin garisnya tebal. Biasanya itu kalaunya buat berkarya itu tidak harus tebal. Cuma untuk konten ini kalau tidak tebal tidak terlalu terlihat atau jelas di kamera. Jadi akan saya pertebal. Nah, jadi perhatikan. Satu dua, satu dua, satu dua, berarti di sini. Nah. Jadi kita perhatikan. Jadi salah satu caranya juga itu antara kertas dan objek yang digambar itu berdekatan. Nah, seperti ini. Lalu kotak ke kotak harus kita sesuaikan. Misalnya di sini, oh berarti di sini kita gambar, kita garis. Berarti di sini. Ini sengaja saya garisnya berulang. Ini sekedar mencari karakter dari objek yang saya gambar. Nah, setelah itu
kita bikin bagian mata. Perhatikan kotaknya. Jadi ini teknik, bukan teknik jiplak. Jadi benar-benar kita menggambar sendiri, dalam artian tidak jiplak. Nah ini adapun nantinya untuk memperdetail bagian ini, itu bisa kita lakukan saat pengarsiran. Jadi ini tahap untuk mencari karakter. Jadi dari mata ini akan mencari karakter. Lalu kita bikin alis. Nah, jadi misalnya alis yang kanan dulu. Nah, perhatikan. Anggap kita mencari titik mulai di sini. Di sini. Lalu berarti perbandingannya, persamaannya di sini. Nah, jadi alis di bagian sini. Jadi kita tarik, kita ambil kotak bagian sini. Jadi benar-benar kotak kotak ke kotaknya itu kita perhatikan. Ini tahap mencari bentuk alisnya dulu. Bentuk alisnya, kalau sudah kita mendapatkan bentuknya, bisa kita lakukan nanti supaya lebih bagus, kita jadikan lebih detail. Nah, misalnya kita buat seperti perhelai misalnya. Ini sekedar contoh. Ini saya bikin cepat-cepat saja dulu. Terus kita lanjut untuk membuat bagian cadar. Cari, kita mulainya di sini, samakan di sini, berarti di sini kotak yang kita garis. Jadi ini benar-benar videonya tidak saya skip atau dipercepat. Nah, jadi perlu kesabaran. Yang pasti itu kan kita itu menikmati prosesnya. Nah, ini sudah mulai terlihat. Kita bikin alis. Kalau dalam posisi ini kita sulit bikin alis, itu sebenarnya boleh, atau kita bisa kita gunakan cara memutar kertasnya. Nah, jadi saya contohkan. Misalnya kita bagian seperti ini rasa sulit bikin alis, jadi bisa kita lakukan seperti ini. Kita putar, lalu referensinya kita putar seperti ini. Nah, jadi kita bikin alisnya. Nah, ini kita cari bentuk dulu, bentuk alis. Adapun pendetilan nantinya itu atau membuat alis lebih terlihat nyata itu nanti di bagian arsir. Jadi tahap ini tahap mencari karakter atau kemiripan pada objek.
Jadi membuat sketsa ini bisa gunakan pensil 2B. Ini saya gunakan pensil 2B Faber Castell. Nah, ini sudah mulai. Jadi berikutnya bagian kerudung di sini. Perhatikan, ini berarti di sini. Jadi kalau sudah karakternya ini kita perdapati, boleh kita ulang lagi garisnya. Nah, adapun nantinya ini, jadi bisa kita lanjut bagian yang lain. Jadi sama dimana posisi, misalnya kita ingin menggambar bagian ini kita hitung 1 2 di kertas, 1 2, lalu 1 2 3 4, 1 2 3 4 bagian sini berarti. Nah, jadi kan bagian ini sama lawan bagian sini. Nah, jadi kita gambar, perhatikan. Nah, jadi sudah mulai terlihat. Nanti berikutnya kita masuk ke tahap arsir. Jadi video berikutnya, konten berikutnya itu yang ini akan saya arsir. Insya Allah juga tidak banyak di skip, kecuali memang sudah penjelasannya atau dasar-dasarnya habis, baru akan saya skip atau bisa nanti videonya dipercepat. Jadi ini sudah selesai. Jadi untuk tahap-tahap pemula seperti kita itu bisa menggambar itu dengan hal-hal yang mudah. Misalnya seperti ini, wanita bercadar kan, jadi mata dan alis aja misalnya, atau mata saja dulu. Jadi kalau sudah bagian mata ini kita merasa jika kita itu ada terlihat real atau jika kita seperti nyatanya menggambar, nanti kita tingkatkan lagi, misalnya ada hidungnya, ada bibirnya, sampai nanti kita itu membuat karya yang lebih detail lagi. Nah, jadi ini yang simple dulu. Inilah hasil akhir daripada sketsa menggambar yang menggunakan dengan teknik grid. Jadi simple dulu. Mungkin untuk awal-awal atau mengenal grid mungkin merasa sulit, ribet, atau jika kita susah. Nah, ini karya-karya yang telah lalu yang menggunakan grid juga. Simple aja dulu. Jadi apabila dalam tutorial kali ini ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaklumi dan berikan komentar, kritik maupun saran di kolom komentar. Jadi kedepannya agar saya itu lebih mengembangkan, lebih memperbaiki diri, bagaimana hasilnya akan semakin bagus. Ini juga salah satu karya saya yang menggunakan teknik grid, Masjid Ubudiyah di Malaysia. Nah, jadi grid itu kalau menggambar yang detail-detail seperti ini itu sangat membantu. Jadi kalau sudah terbiasa yang simple, nanti ke tahap yang detail seperti ini. Terima kasih.